Halo semuanya, balik lagi bersama aku Gusti Gina di channel Gina Samsudin, nemenin kamu buat ngabuburit atau waktu senggang kamu. Nah, hari ini kita bakal melanjutkan cerita mitologi Yunani kuno tentang asal mula kehidupan, cerita-cerita awal-awalnya dulu gitu. Dan sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku asumsikan ya kamu udah nonton video aku sebelumnya tentang The Primordial, ya cerita mengenai Gaia, Uranus, dan Pontos mengenai asal mula kehidupan. Jadi kalau kamu belum tonton, ditonton dulu lah biar paham. Tapi kalau kamu udah tahu juga ceritanya, ya udah lanjut aja sih, nggak apa-apa. By the way, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Masih semangat puasanya? Semangat dong, masa kalah sama anak kecil. Dan buat kamu yang baru di channel ini, baru ngeklik video ini, welcome. Di sini biasanya aku bakal duduk di kamar aku cerita ke kalian berbagai topik yang aku suka dan menurut aku menarik. Ya who knows, kamu juga suka, jadi kita bisa berteman. Topiknya apa aja? Langsung aja klik profil aku, ada banyak sekali video-video menarik dari Alkisah mitologi, Alkisah misteri, dan Alkisah horor. Pilih, suka pilih, dipilih kakak, silahkan. Yuk kita lanjut ke cerita. Aku Gusti Gina dan ini Alkisah. Singkat cerita, salah satu anak yang bernama Kronos, yaitu Titan termuda, memotong alat kelamin ayahnya. Jadi itu testis guys, dari langit si Uranus gitu kan dipotong, plek pakai sabit, jatuh tuh testis, jatuhlah ke lautan. Dan darahnya kecipratan di semua bumi, di permukaan bumi, which is itu adalah badan si Gaia. Nah, rupanya darah dari Uranus ini guys masih bisa memberikan buah-buah kehidupan. Artinya terciptalah lagi makhluk lain dari Uranus dan Gaia, yaitu yang pertama adalah Erinys, yang merupakan 3 bersaudari simbol kemarahan. Nah, 3 bersaudari ini guys, mereka itu adalah para penghukum yang tugasnya masing-masing tergantung jenis kriminalitasnya. Ada Alecto, Megara, dan Tisiphon. Jenis ras yang kedua, anak dari Gaia dan Uranus, adalah raksasa. Dan yang ketiga, Melie atau Nymphe atau peri-peri. Lalu selain ketiga ras ini, rupanya testis dari Uranus yang sudah dipotong oleh Kronos yang jatuh ke samudra, ke laut. Dari sana tuh muncullah buih-buih lautan berwarna putih, buih, dan keluarlah seorang perempuan yang sangat cantik sampai bikin semua makhluk di bumi itu kayak terpesona gitu sama kecantikannya dia. Siapa lagi kalau bukan sang dewi kecantikan, Aphrodite atau Aphrodite. Tada, she's so beautiful. Dia disebut juga sebagai anaknya Uranus. Walaupun akhirnya dia nanti gabungnya ke The Olympians ya. Tapi sebenarnya dia itu lahirnya pas di masa Titans. Kita balik ke Gaia yang melihat anaknya Kronos berhasil menumbangkan suaminya, si Uranus. Gaia tuh senang banget guys. Dia tuh kayak, wow, akhirnya kita menang, anak-anakku udah bebas. Dan saking senangnya dia itu berputar dan terus berputar. Dan dia berputar sepanjang tahun. Dan Kronos setelah berhasil menumbangkan ayahnya, dia mendeklarasikan kemenangannya kan. Wes, I'm the king of the Titans. Senang banget nih dia, karena deklarasinya terlihat sangat menakutkan dan kayak powernya tuh terlihat begitu kuat. Sampai-sampai ayah ibunya tuh kayak takut ngelihat Kronos. Dan muncullah ramalan dari si Uranus dan Gaia kalau suatu hari Kronos ini juga akan tumbang kekuasaannya oleh anaknya. Itu kayak lingkaran setan sih, bahwa kekuasaan para raja itu tumbang oleh putranya sendiri. Mendengar ramalan tersebut, Kronos tuh kayak parno guys. Yang awalnya dari kecil hingga dewasa dia tuh gak pernah kepikiran takut, gak pernah parno. Tapi karena dia mendengar ramalan dari orang tuanya, dia tuh bener-bener ketakutan. Dia tuh setakut itu, karena dia tahu betul gimana sebuah kekuasaan itu bisa hancur di tangan anakmu sendiri. Tanpa alasan yang jelas, dia tuh jadi orang yang gampang curigaan, jadi orang yang
kayak parnoan, gak bisa tidur. Dia tuh gak bisa tidur saking takutnya kekuasaan yang dia pegang sekarang bisa hancur. Lalu tanpa alasan yang jelas, dia ini juga malah mengurung saudara-saudaranya, tapi bukan dari Titans ya. Saudaranya Cyclops dan Hekaton ini dikurungnya di kedalaman dunia bawah, yaitu di tempat Tartarus. Ya aneh kan, masa saudara sendiri dikurung walaupun saudaranya jelek kayak si Cyclops dan Hekaton, tapi kan mereka juga saudaramu gitu. Dan Gaia tuh udah merasa gak enak sama kelakuan Kronos. Waktu pun berjalan, kekuasaan ada di tangan Kronos. Nah, Kronos ini rupanya jatuh hati nih kepada saudaranya sendiri. Salah satu Titans, dari banyaknya Titans nih, ada 12 orang. Ternyata ada nih Titans cewek yang emang cantik banget, namanya Rhea. Dan Rhea ini emang adalah dewi kesuburan. Mereka pun kawin. Kronos dan Rhea kawin. Ya, Rhea melahirkan anak dong, karena udah berhubungan intim gitu kan. Mereka udah bereproduksi. Tapi karena si Kronos ini terlalu takut dengan ramalan orang tuanya, setiap Rhea ini melahirkan anak, dia telan anaknya, dilahapnya, dimakannya, disimpan dalam perut. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, hingga Rhea ini hamil anak keenam. Dan dia sudah merasa sakit hati banget, kayak aku harus memutus kekejaman ini gitu. Akhirnya Rhea ini menemui bapak sama ibunya, menemui Uranus dan menemui Gaia. Dan mereka bersedia menolong Rhea. Ketika Rhea itu hamil anak keenam, dia dipindahkan oleh Gaia ke Pulau Kreta atau The Island of Crete. Nah, di sana si Rhea ini melahirkan seorang bayi dan dititipkan ke Gaia untuk dirawat hingga besar nanti. Setelah dia melahirkan, dia balik lagi nih ke Kronos, karena biasanya kalau udah lahir dia harus menyerahkan bayinya kan untuk dimakan Kronos. Tapi kali ini yang dia serahkan itu bukan bayi yang dia lahirkan, tapi batu yang sudah diselimuti. Dan dikasihlah ke Kronos nih. Kronos ngambil, ini anakku yang keenam, dimakan dia. Terbodohi, padahal anaknya yang keenam, si bayi itu masih hidup dan dirawat oleh Gaia. Dan kamu tahu siapa bayi keenam itu? Bayi keenam itu adalah Zeus, guys. Zeus, dewa yang paling terkenal, yang paling udah kayak so eksis, dewa selebritis di dunia. Singkat cerita, dari Zeus yang masih bayi hingga besar, jadi dia dari kecil sampai besar ini dibesarkan oleh neneknya si Gaia dan juga dirawat oleh Adamante. Di hari itu, di hari ketika dia sudah besar, sudah cukup kuat, dia berdiri di atas puncak Pulau Kreta yang tertinggi. Jadi itu puncak tertinggi. Di belakangnya ada Gaia. Si Zeus ini memandangi lautan hamparan samudra yang membentang sampai ke Afrika. Mukanya tuh kayak penuh semangat gitu, penuh bara, karena dia memang dibesarkan dengan keyakinan bahwa dia akan merebut kekuasaan dari ayahnya, yaitu Kronos. Saat dia lagi memandangi lautan dan otaknya sedang berkelana berfantasi mengalahkan ayahnya, si neneknya Gaia di belakang berucap, guys, kamu sudah cukup kuat, sekarang giliranmu. Deng deng. Artinya perang kembali dimulai, perang perebutan kekuasaan. Mendengar ucapan dari neneknya seperti itu, Zeus ini semakin berapi-api, semakin semangat, jantungnya semakin berdegup kencang, karena sebentar lagi dia akan bertemu dengan ayahnya untuk pertama kali. Dan pertemuan itu adalah untuk mengalahkan ayahnya. Kemudian ternyata di hari itu adalah hari dimana Zeus menemui dan mengalahkan ayahnya. Scene berganti, dimana Zeus ini sudah ada di hadapan ayahnya Kronos, dan di sana juga ada Gaia yang akan turut membantu Zeus mengalahkan Kronos. Si Gaia ini, guys, dia itu bernyanyi dengan nada kayak kencang banget, yang sampai-sampai nadanya itu tuh memberikan efek negatif kepada Kronos. Jadi dia sampai lemas, pusing, dan di saat itu juga Zeus memukul perut ayahnya. Setelah itu, karena sudah kena serangan dari Gaia dan Zeus yang sangat dahsyat ya, si Kronos ini muntah. Dia mengeluarkan semua isi perutnya. Yang pertama keluar adalah batu, yaitu bayi palsu yang belasan tahun yang lalu diganti oleh Rhea. Lalu yang kedua
ketiga, keempat, dan seterusnya itu adalah saudara-saudari dari Zeus. Dan mereka itu bentuk itu bukan bayi lagi guys, tapi udah dewasa. Kebayang gak sih, berarti anak-anaknya dia tuh dewasa dalam perut. Kayak lucu banget sih. Dan kamu tahu siapakah kelima saudara atau 5 kakak dari Zeus? Tentu aja yang juga sama selebritinya seperti Zeus, yang udah we know lah siapa mereka, yaitu Hestia, Poseidon, Hades, Demeter, dan Hera. Ya, secara otomatis mereka berlima ini guys berpihak dan bersekutu dengan Zeus untuk melawan Kronos. Jadi mereka memulai perang. Karena pada saat si Kronos muntah, dia tuh nggak mati. Tapi perang ini akan terus berlanjut selama 10 tahun. Jadi ini kayak perang antara The Titans dan The Olympians, yang mana Kronos sudah diserang oleh Zeus itu langsung memanggil saudara-saudaranya. Kan dia punya saudara ya, ada 12 Titans totalnya, ada 11 berarti saudaranya. Karena perang ini kayak gak kelar-kelar dan sudah berlangsung 10 tahun, Gaia ini mikir kayaknya emang harus ada bantuan. Akhirnya Gaia ini bilang ke cucunya si Zeus, "Cuk, kamu kalau mau menang, kamu harus minta bantuan sama om dan tante kamu." Hah? Om tante kami? Bukannya om tante kami The Titans dan mereka melawan kami? Bukan, kamu masih punya om dan tante yang lain yang dikurung sama ayahmu di Tartarus. Mereka adalah Cyclops dan Hecate. Menurut Gaia, kalau Zeus itu membebaskan Cyclops dan Hecate, maka dia akan bisa memenangkan peperangan ini. Dan Zeus tentu aja menyetujuinya ya. Akhirnya Hecate dan juga Cyclops dibebaskan oleh Zeus. Karena sudah berhasil membebaskan Cyclops dan Hecate, Cyclops ini ternyata baik hati guys. Jadi dia itu sebagai ucapan terima kasih ngasih hadiah nih kepada Zeus dan saudara-saudaranya sebagai bentuk terima kasih. Yang mana hadiahnya ini nggak nanggung-nanggung, yang menjadi power mereka dan menjadi simbol mereka. Para Cyclops ini memberikan hadiah Zeus berupa kekuatan kilat dan petir, yang mana kekuatan itu guys bisa membelah langit dan membakar bumi. Ya we know lah, Zeus itu kalau di film-film gagah banget kan dengan petirnya. Itu adalah hadiah dari Cyclops. Kemudian Poseidon juga diberi hadiah berupa trisula tajam berkilat yang bisa menghujam lautan dan memicu gelombang. Makanya Poseidon itu selalu identik dengan trisulanya. Dan Hades itu mendapatkan helm, yang mana helm ini adalah helm invisible. Jadi kalau dia pakai, dia tuh nggak bakal terlihat alias tak kasat mata. Masing-masing dari mereka, 3 bersaudara ini mendapatkan hadiah dari Cyclops. Ini kayak 3 bersaudara yang sangat powerful sih. Setelah mereka membebaskan Cyclops dan Hecate lalu mendapatkan hadiah berupa kekuatan, mereka pun bersatu dengan tante dan omnya nih untuk melawan para Titan. Pertempuran itu udah semakin sengit, jadi nggak cuman lagi lempar batu atau lempar tombak, tapi pertempuran udah pakai kilat-kilatnya dari Zeus, terus juga bumi bergetar. Wah, gila sih. Sampai laut mendidih, bumi berguncang, itu epic banget. Jadi pertempurannya antara The Titans melawan The Olympians yang bersekutu dengan Cyclops dan Hecate. Gila. Perang ini menurut Zeus itu adalah perang antara generasi tua dan generasi muda, yang mana generasi tua ya The Titans dan generasi mudanya si The Olympians. Dan di akhir perang ya tentu aja generasi muda yang menang. Dan mereka masing-masing berada di puncak gunung, yang mana The Titans ini ada di puncak gunung Othrys dan dewa muda Zeus dan kawan-kawan ada di gunung Olympus. Makanya mereka disebut sebagai Olympians, dewa-dewi Olympus. Setelah The Olympians ini menang dan The Titans kalah, ternyata Zeus ini mengambil sebuah kebijakan, yang mana para Titans ini dia kurung di Tartarus. Ya, di dunia bawah, paling bawah yang isinya monster-monster. Dan penjara itu dijaga oleh Hecate. Mungkin Hecate juga balas dendam ya, karena kan sebelumnya dia yang dikurung di sana sama Kronos. Terus Gaia yang mengetahui keputusan dari Zeus ini merasa kayak kurang setuju. Dia tuh kayak merasa itu berlebihan gitu. Harusnya kalau udah memenangkan perang ya udah gitu kan. Tapi Zeus sama seperti ayahnya, sama seperti kakeknya, begitu kuat, begitu sombong, dan begitu kejam. Ternyata Zeus itu nggak selalu sebijak itu guys, seperti yang di film-film. Dia mengurung The Titans di dalam Tartarus. Gaia si ibu bumi ini yang gak setuju, The Mother Earth, dia udah kayak merasa
Zeus kelewatan nih, dia udah berlebihan banget. Akhirnya Gaia guys, kawin lagi dia untuk mendapatkan anak. Tapi dia kawinnya bukan sama Uranus lagi, secara Uranus sudah dipotong ya alat kelaminnya. Dia kawin dengan Tartarus. Tartarus, si raja penghuni dunia bawah paling bawah, dan bisa dibilang sebagai true hell, neraka sejati. Di sanalah tempat orang-orang dihukum, monster-monster hidup. Serem banget. Kemudian guys, dari perkawinan antara Gaia dan Tartarus, lahirlah anak mereka. Yang mana anaknya ini adalah monster yang sangat mengerikan, yang disebut dengan Typhon. Yang tujuannya adalah untuk mengalahkan Zeus. Si monster Typhon ini serem banget kan. Dia punya 100 kepala ular dan lidahnya hitam menjulur. Dan dia itu bisa berbunyi guys. Bunyinya itu macam-macam, bisa suara manusia, suara binatang, guru, dan lain-lain. Matanya juga kayak api menyala, membara gitu, karena ayahnya kan Tartarus ya, true hell. Kelahirannya dia sebagai monster yang paling mengerikan itu bikin semua makhluk kayak takluk ketika Typhon ini ada di dunia. Tapi satu orang yang gak takluk dengan Typhon adalah Zeus. Dan Zeus yang sudah memiliki kekuatan petir dan kilat itu udah kayak senjata mutlak gitu, tuh udah kayak nggak ada tandingannya, tiada tanding. Akhirnya dia berhasil mengalahkan Typhon. Dan semua 100 kepala ular Typhon ini pun terpanggang, terbakar gara-gara kilatnya Zeus. Segitu kuatnya Zeus ini guys. Ya akhirnya Zeus ini bisa dibilang menjadi king of the king. Ya dia raja dari segala raja di semua semesta. Saking kuatnya dia, dan dia berhasil mengalahkan anaknya Tartarus dan Gaia, si Typhon tadi. Dia berbagi kekuasaan nih sama saudaranya, yaitu Poseidon dan Hades. Poseidon mendapatkan lautan, samudra, dia jadi raja di sana dengan trisulanya. Dan Hades mendapatkan dunia bawah. Itu sebenarnya diundi gitu guys. Jadi kalau bisa dibilang Hades itu jahat, sebenarnya nggak juga. Dia tuh nggak jahat. Cuman emang di karya-karya terbaru kayak versi Disney, Hades itu emang digambarkan jahat, padahal enggak, dia tuh nggak jahat sebenarnya kalau dari versi mitologi Yunani gitu. Karena setiap dewa dan dewi di mitologi Yunani, mereka tuh sangat manusiawi sifat-sifatnya, personalitinya. Mereka punya sisi baik, tapi juga sisi buruknya masing-masing, termasuk Zeus, Poseidon, dan lain-lain. Jadi kayak ada baik dan busuknya lah masing-masing gitu. Kayak nggak adil aja sih buat Hades, dia dianggap terjahat, padahal enggak. He's not that evil. Oh ya, buat yang pengen tahu siapa aja sih anggota dari The Olympians, karena juga sama, ada 12 orang, ada 12 dewa dan dewi. Ini dia, ini mereka semua, kalian bisa lihat ya. Ini dari Zeus, Poseidon, Hades, Hera, dan lain sebagainya. Ada 12 orang, masing-masing punya kekuatannya, punya simbolnya masing-masing. Dan mereka nantinya juga akan ada ceritanya masing-masing. Kalau kalian tertarik dengan cerita mereka, kayak versi Aphrodite kayak gimana, versi Poseidon kayak gimana, walaupun sebenarnya udah banyak banget ya ada di film-film dan series. Ya itu sih adaptasi, memang terinspirasi gitu. Untuk origin story-nya memang ada di mitologi Yunani kuno. Biasanya itu didapatkan dari tulisan-tulisan para pujangga. Di zaman dulu, tulisan para pujangga itu dianggap sebagai tulisan oleh orang yang melihat sejarah. Jadi kayak sejarawannya, tapi pujangga di zaman dulu. Makanya ada pujangga-pujangga yang berkaitan dengan mitologi Yunani kuno kayak Homer, terus juga Hesiod, dan lain-lain. So guys, itu tadi cerita dari perang The Olympians melawan The Titans, yang akhirnya mengantarkan Zeus dan kawan-kawan menjadi dewa-dewi selebriti yang bisa kita sebut sebagai mungkin dewa paling terkenal ya di dunia. Karena ada banyak sekali karya dari film, novel, series, hingga game yang terinspirasi dari sosok-sosok The Olympians. Kalau kamu memang tertarik dengan cerita mereka masing-masing, karena ada banyak sekali cerita mengenai mereka di mitologi Yunani, kamu bisa tulis di kolom komentar kamu mau cerita apa. Dan kalau kamu rajin mau baca bukunya, aku ada rekomendasi sih. Kalau aku sendiri bacanya yang ini sama yang ini. Kalau yang ini semua mitologi di dunia ada, tapi berbahasa Inggris. Terima kasih kamu sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bisa menghibur kamu, nemenin ngabuburit kamu menunggu buka puasa, atau nemenin kamu di waktu senggang.
atau yang mau tidur. Kalau kamu ada saran selanjutnya aku bikin video apa, ngedongeng apa, atau mau ceritain apa, ngebahas mengupas tuntas apa, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti aku baca-baca, aku seleksi kira-kira yang mana memungkinkan aku bikin secepatnya. Aku Gusti Gina, bye! Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.